apapun, dunia wirausaha, dunia kerja, ataupun lain-lainnya, saya selalu bilang kan kondisi selalu ada. Dan ketika kondisi tidak ideal itu sudah datang, resep saya cuma 2 itu, tegakkan kepala, tundukkan hati. Artinya tetap bergerak, jangan berhenti, kerjakan apapun, dan hadapi semuanya. Tapi harus bareng juga, banyak istighfar, banyak doa, banyak minta ampun, biar semuanya Allah lancarin. Kita tuh masih muda, diiming-imingi ada orderan sampai ratusan juta segala macam, wah itu udah agak-agak gelap mata ya. Kita terima, ternyata pembayarannya bermasalah juga. Terus sampai ada yang di 2009 tuh kita reject besar-besaran. Reject besar-besaran tuh sampai 3.000 piece ya. Kaos 3.000 piece tuh sampai reject. Reject tuh kita harus bikin ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muammar Kadafi. Saya biasa dipanggil Davi. Saya tinggal di Cimanggis, Depok, tepatnya di perumahan Bukit Cingkat 1. Saat ini saya sedang menekuni usaha di bidang fashion dengan brand outfit.id. Saya menekuninya bareng istri saya. Saya Fitria Nurina Ramadhani, biasa dipanggil Fitria. Saya sama Fitria ini kebetulan kita satu kampus. Sama-sama di UI, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, jurusan Sastra Arab. Kebetulan satu kelas, kita sama-sama satu angkatan nih. Ceritanya, yang pertama kali mulai bisnis saya duluan. Kenapa? Ya karena memang saya itu, boleh dibilang, ya kurang mampu lah sebetulnya sih. Jadi intinya orang tua itu tidak berekspektasi tinggi-tinggi gitu. Sebetulnya memang nggak mengharapkan saya untuk kuliah. Tapi alhamdulillah karena saya udah keterima di UI kan waktu itu. Ya bahasanya orang masuk UI susah. Tapi kalau saya udah masuk, masa nggak diperjuangkan gitu. Jadi begitu udah masuk, walaupun orang tua tuh nggak, bahasanya kurang bisa mencukupi untuk kebutuhan kuliahnya, bayaran, dan lain-lain, uang semesteran, ya mau nggak mau saya harus nyari uang sendiri. Nah, kerja nggak mungkin karena kuliah waktu itu lumayan padat, yang paling memungkinkan adalah dagang. Dan itu udah macem-macem dari awal-awal tuh. Awal-awal kuliah itu saya sampai sempat ikut multi level marketing, jualan yang paling rendah itu kopi. Saya jualan kopi seduh. Jadi kalau pernah tahu ada tukang kopi yang bawa termos gitu tuh. Nah itu saya pernah jualan tuh di Pasar Keramat Jati, Pasar Induk Keramat Jati. Itu berangkat dari jam 9 malam sampai pulang-pulang jam 1 pagi. Itu pernah tuh jualan cuma ngejar 20.000 aja. Dapat 20.000 saya pulang. Karena apa? Karena 20.000 itu saya pakai buat ongkos paginya. Karena kalau buat semesteran bisa kita kejar lah. Cuma ya hariannya ini memang harus pikirin gitu. Dari situ saya mulai bisnis, mulai mengenal macam-macam bisnis lah. Dagang sih sebetulnya. Dari cuma lamanya itu akhirnya bisa lulus sampai lulus bisa menghidupi kebutuhan kuliah itu gara-gara saya ya membantu teman-teman bikin kaos, bikin jaket, bikin seragam kepanitiaan. Jadi lagi di UI itu bisa dibilang sebulan itu bisa mungkin 5-10 acara deh seluruh UI itu. Mereka dan rata-rata kepanitiaan itu butuh kaos. Butuh kaos untuk seragam panitia, butuh kadang-kadang untuk seragam angkatan dan lain-lain. Nah, saya mendeklarasikan diri sebagai orang yang bisa bikin kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Dan kebetulan waktu itu dibantu sama Fitria. Jadi memang kita udah jalanin bareng gitu. Kalau bareng sama Fitria itu di akhir-akhir berarti ya gitu. Udah mau lulus lah ya. Udah mau lulus. Kita tuh kuliah di 2003. Saya bareng sama Fitria dibantuin itu di 2006. Saya punya vendor. Jadi kenapa saya punya vendor di daerah pusat industri kecil di Cakung. Saya biasa oper ke mereka untuk bikin seragam. Tapi ternyata penuh. Nah Fitria itu nawarin ada kenalannya di daerah Bandung. Nah akhirnya coba tuh ngoper ke Bandung itu. Iya, ke vendor sana. nyoba oper ke vendor. Terus ternyata berjalan, akhirnya saya bilang ya udahlah bantuin sekalian deh ngurusin gitu. Dan itu berulang-ulang. Akhirnya dia yang ngurusin keuangannya, ngurusin duit-duitnya, saya yang ngurusin produksiannya.
gara-gara ngurusin itu deh jadi ada jadi cinlok kayaknya. Cinlok. Karena dulu awal-awal ketemu saya biasa aja. Tahun pertama, tahun kedua itu masih biasa aja sama dia, maksudnya walaupun sekelas gitu biasa aja. Cuma begitu udah ngurusin bisnis bareng ya, nggak tahu. Jadi mungkin karena ini ya, karena sering jalan bareng terus ya nggak tahu, nyetrum deh kayaknya. Nyetrum. Iya sih, aku yang nyetrum apa kamu yang nyetrum sih? Kesetrum lah nggak sih? Ya pokoknya akhirnya jadi ngerasa cocok sih, dan itu mulai ngerintis bareng. Selama kita ngejalanin jadi Broker kaos. jadi broker lah, jadi maklar gitu, itu bisa ngumpulin duit tuh. Ada duit yang pegang dia kebetulan. Terkumpul duit kalau nggak salah tuh 5 juta dulu 5 juta lumayan. Dapat 3 mesin berarti Nah, itu. dapat 2. Overdeck Cuma sama 2. Kita beli mesin overdeck namanya, satu lagi mesin obras. Dan overdeck sama obras itu hanya bisa, produk yang bisa dihasilkan dari 2 mesin itu hanya kaos. Akhirnya setelah lulus kuliah, kita paksain untuk berani beli mesin dari uang 5 juta itu. Nah, dari situ kita memberanikan diri untuk ya bahasanya buka konveksi workshop sendiri lah, buka kecil-kecilan. konveksi kecil-kecilan sendiri gitu. Jadi kita nyewa tempat sama bapak sendiri ya. Jadi kita ada bapak kios kebetulan, kecil, punya saya kebetulan bapak saya Betawi asli, ada tempat di daerah Kramat Jati. Itu kita sewa sama bapak, satu tempat, kita bikin kantor-kantoran sama tempat produksi kecil-kecilan gitu. Berbekal sebagai marketing kita bisa, sebelumnya sebagai marketing kita bisa dapat orderan banyak. Begitu udah punya mesin sendiri, itu klien tambah percaya. Cukup berapa waktu, cuma 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan jadi kita buka tuh, pertama kali kita buka usaha konveksi itu di 2008. Itu dulu namanya Arbah apa? Arbah Clothes. Pokoknya masih gak jelas deh awal-awal. 2008 kita buka. 6 bulan kemudian dari 2 mesin itu bisa, ya kita bisa ngumpulin dikit orderan. Dulu masih bagus, cash flow-nya juga ya. Bisa nambah 6 bulan sekitar 14-15 mesin lah. Udah lumayan komplit, karyawan juga dari cuma 1 orang jadi bisa ada 12 orang terus. Dan cukup bangga sih ya waktu itu ya. Pede juga sih untuk cari orderan yang ya pengennya semakin besar gitu kan, orderan yang kita dapat gitu. Karena maksudnya pedenya gini, ketika teman-teman baru lulus terus mereka nyari kerja, kita udah bisa punya karyawan sampai 12 orang, sempat ya lumayan enak lah. Terus diskusi nih sama dia nih, ada dana. Saya kepengen banget dana ini dialokasikan untuk beli aset kendaraan operasional. Saya butuh mobil bak waktu itu. Cuma ini ceritain gimana? Dia yang maksa. Kamu kan maksa kan? Ya artinya saya bilang karena posisinya waktu itu ya belum nikah gitu kan. Ya. Akhirnya dana itu kita pakai nikah dulu di tahun 2008. Iya, kayak gitu. Jadi 2007 kita lulus kuliah, itu umur 23-an ya. Kita 23 tahun kita nikah di 2008. Perjalanan bisnis habis nikah itu baru kita dapat yang namanya pendewasaan dalam berbisnis lah. Kehilangan aset sampai juga cash flow carut marut, berantakan cash flow-nya. Itu mulai dari 2008 akhir. Jadi 2008 pertengahan itu kita nikah. Begitu benar-benar abis nikah, 2008 akhir itu mulai kejadian pertama. Kejadian pertama itu adalah klien kita gagal bayar. Jadi kita udah delivery barang-barang produksi. Waktu itu ada, kalau nggak salah pesanan itu tuh, pesanan KPK kalau nggak salah ya. Iya. Jadi Iya, ada juga acara di KPK, Kaos juga kaos dan segala macam peralatannya. Cuma memang ada perantaranya, bukan dari KPK langsung, ada perantaranya ke sana. Gagal bayar lah ke kita, dan itu cukup pusing ya awalnya. Cuma masih bisa kuat lah karena nominalnya ya walaupun udah puluhan, cuma masih bisa kuat lah karena cash flow masih belum goyang gitu. Mulai kena lagi di 2009 tuh. Jadi lagi dalam rehabilitasi cash flow, kena lagi 2009. Itu momentumnya di Itu 2 kali ya? 2 kali, ya 2009 tuh 2 kali kita kena. Itu salah satunya sih pemilu tuh.
Jadi Partai, dulu kaos kaos partai. partai. Kita tuh masih muda, diiming-imingi ada orderan sampai ratusan juta segala macam. Wah, itu udah agak-agak gelap mata ya. Kita terima, ternyata pembayarannya bermasalah juga. Pembayaran bermasalah, terus sampai ada yang di 2009 tuh kita reject besar-besaran. Reject besar-besaran tuh sampai 3.000 piece ya. Kaos 3.000 piece tuh sampai reject. Reject tuh kita harus bikin ulang. Artinya modal yang udah kita keluarkan untuk bikin 3.000 pertama harus yang nggak diterima sama sekali, dan itu harus kita bikin ulang. Dan itu Karena maklar lagi tuh ya. ya itu karena orang tengah nih, karena orang tengah tuh informasinya Miss lah. miss gitu. Di 2010 itu yang paling berat. Ini yang menyebabkan kita udah kena pukulan pertama. Di 2008 masih bisa kuat, 2009 kena 2 kali pukulan, itu masih ya udah goyang tapi masih bisa bertahan, berjalan. 2010 itu berat karena nominal besar. Ada salah satu klien yang datang ke kita, dia bukan klien sih, sebetulnya temen yang sama-sama kita kenal. Dia datang ngajakin kita untuk ikut tender ke salah satu perusahaan. Mereka lagi butuh seragam dan alat-alat merchandise promosi segala macam. Kita masuk ke sana pakai PT teman saya ini. Singkat cerita kita menang tender itu. Terus setelah menang kita produksi segala macam. Giliran udah mulai pembayaran. Awalnya DP 30%. 30% tuh masuk dan kita dapat DP itu. Cuma begitu pelunasan sisanya 70% itu nggak masuk ke kita. Intinya kayak gitu. Karena apa? Karena kita nggak join account. Intinya semua data-data yang masuk pas tender itu pakai data-data teman saya semua, perusahaannya, termasuk rekening segala macam. Begitu duit masuk ke dia, sudah kita nggak dibagi. Kita nggak dibagi. Dan itu cukup besar, itu memukul. Wah, aduh sedih deh kalau diceritain tuh, aduh beneran. Ratusan lah. Saya jadi ikut emosi justru karena emang ini apa ya? Itu berat banget buat kita soalnya. Jadi waktu itu tuh benar-benar sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bikin berat tuh gini, untuk mengerjakan order itu kita butuh modal. Dilalahnya, tiba-tiba teman-teman saya itu banyak yang nitipin uang. Nitipin uang tuh gini, Dav, lu lagi ada project nggak? Ini gue lagi ada duit nganggur nih, pakai nih gitu. Kalau misalnya ada keuntungan, bagi hasil deh segala macem. Oke, itu jalan. Nah begitu ordernya bermasalah, Ke teman-teman. teman-teman jadi bermasalah juga, dan mereka kita udah jelasin kita ketipu, bermasalah pembayaran segala macam, ya mereka tetap berpikiran ya udah pokoknya modalnya aja dibalikin deh semuanya kayak gitu. Jadi intinya sih adalah kita jadi punya utang ke orang gitu loh. Awalnya tuh memang kita pikir itu fine-fine aja pekerjaan, ternyata bermasalah, sudah ada trouble itu kita jadi punya utang sama orang lain, dan di situ agak berat jujur, karena ketika di 2008, 2009 kita kena permasalahan, itu masih banyak pakai uang sendiri ya. Iya. Jadi kita nggak terlalu beban. Cuma di 2009 udah ada deh. 2009 sampai 2010 itu udah mulai ada duit teman-teman kita, teman-teman deket, teman-teman ada teman kuliah, ada teman zaman SMA yang pada nitip-nitipin duit, akhirnya jadi bahasanya kegulung lah sama kejadian-kejadian itu. Itu yang bikin kita berat. Berat tuh dalam artian ya kita jadi kayak zolim gitu, kayak zolim ke teman sendiri, padahal bukan niatnya kita mau sengaja main-mainin, enggak gitu, cuma ya itu bikin berat. Dan itu kondisinya kita sudah punya anak ya, posisinya punya anak satu. Kondisi saya juga yang bikin berat karena gini, buat saya total tuh pokoknya hampir setengah miliar, total hampir setengah miliar. Kalau buat saya itu gede banget gitu, dan kita bingung gimana caranya ngembaliin ke temen-temen itu sampai sejumlah itulah, kayak gitu. Dan hal yang kita lakukan adalah akhirnya konveksi ini tetap jalan, dimana keuntungannya itu hanya buat bayar utang, tetapi kita punya permasalahan baru, permasalahan untuk dapur, untuk kehidupan saya bersama istri nih, berdua nih. Ini gimana nih untuk menghidupi kita berdua? Saya diskusi sama istri saya, dia juga bingung karena dia juga ada posisinya tuh yang posisi harus ngasuh anak, harus ya gimana? Ditagih orang. Rasa, aduh ini yang saya berasa gimana ditagih kamu gimana? Ada yang sampai ya, gimana? Emang
ada yang ya emang datang ke rumah sih ya, datang Iya. ke rumah, dan kondisinya kan pada saat itu kita di rumah orang tua gitu, rumah orang tua. Jadi yang membuat beratnya itu bagaimana menutupi supaya orang tua kita nih jangan tahu gitu, jangan sampai tahu, karena itu kan suatu hal yang bisa membuat ya takut kepikiran lah ya, beban buat orang tua. Sedangkan teman-teman ini yang merasa kepengen uangnya balik, nagihnya kadang dateng, ya gitu-gitu sih yang ya berat juga sih untuk menyembunyikan itunya sih yang saya. Artinya seperti itu. posisi waktu itu untuk kebutuhan dapur kita sendiri aja kita berat, apalagi untuk bayar utang. Nah itu yang lagi bikin pusing lah. Dan saya lebih banyak keluar cari peluang sampai akhirnya ada peluang untuk kita berbisnis kuliner ya. Iya. Ya. Nah itu tempatnya nggak sewa, Ya, jadi cari yang ringan lah kita yang Ada mengeluarkan modal. kita jalan-jalan salah satu ke daerah RTM, Rumah Tahanan Militer tuh di daerah Kelapa II, Depok. Kelapa II. Itu ada salah satu tempat yang ngasih akses ke kita. Ya udah kalau mau dagang silahkan, nggak usah bayar, nggak usah sewa, tapi bagi hasil ya. Nah, saya langsung ambil dulu nih peluangnya. Yang penting, ya udah saya mau, saya bilang, saya minta 1 lapak deh gitu. Yang kosong waktu itu adalah jualan ayam bakar. Ya, Nah, yang kosong hanya ayam bakar. Jadi yang boleh dijual hanya makanan. Saya dikasih, pokoknya hanya boleh jualan makanan. Ya udah, yang kita kosong memutuskan. cuman slot ayam bakar. Dan dari makanan itu slot kosong cuma ayam bakar. Saya bilang, ya barangkali ini jadi jalan juga untuk kita memenuhi kebutuhan. Ya udah bismillah lah, saya bilang, saya ambil. Walaupun posisi saya waktu itu memutuskan untuk ngambil lapak itu saya nggak tahu cara masak gimana, bikin ayam bakar yang enak segala macam tuh nggak tahu. Cuma saya berani ngambil dulu deh, ambil peluang itu. Setelah di rumah baru cerita nih sama dia nih. Begitu cerita, ya kita googling. googling mungkin resep. 10 sampai 15 resep, kita coba. Bikin tester dulu Iya, ya. bikin tester segala macam. Bikin tester, coba-coba ke tetangga segala macam, dan akhirnya nemu salah satu resep yang kita coba. Oke, bismillah nih. Akhirnya kita bangun brandnya, namanya waktu itu Ayam Babe. Ayam Babe itu ayam bakar Betawi. Ya gampangnya sih, sebetulnya nggak ada sih dulu namanya Betawi punya ayam bakar tuh nggak ada. Cuma ya karena saya orang Betawi, saya bilang ya udahlah kasih nama aja ayam bakar Betawi gitu. Kita bikin konsepnya. Itu pun juga dengan perjuangan sih, karena apa? Modalnya gitu kita harus jual handphone dulu. Aduh sedih deh. Pokoknya untuk bikin itu harus jual handphone dulu. Berjalan. Ya alhamdulillah cukup membantu ya. Di tempat itu cuma setahun, dari 2011 ya. 2011 akhir sampai 2012. Sampai akhirnya di 2012 kita bisa sewa tempat sendiri, itu di daerah Kukusan. Dan ternyata di daerah Kukusan itu cukup berkembang, anak-anak UI pada tahu semua, orderan nasi box banyak, kencang, bisa ngumpulin duit lagi. Kita buka cabang kedua ya. Iya. Buka cabang kedua di daerah Pondok Duta waktu itu. Pondok Duta cabang kedua, sampai beberapa cabang lah intinya. Yang awalnya cuma jalan ini tuh hanya untuk jadi ini apa? Jadi batu loncatan gitu. Dan ternyata ngerasa ini juga sih, ngerasa masih kejar-kejaran, masih kucing-kucingan juga tuh sama teman-teman yang udah kebayar tapi belum. Saya sampai 2015 2016 itu baru setengahnya kalau nggak salah deh. Iya, Kita baru bayar setengahnya. Jadi selama hampir lebih 4 tahunan, 4 tahun 5 tahun tuh kita dari bisnis ayam bakar segala macam itu baru bayar utang setengahnya. Dan itu masih ini gitu, masih panjang lah untuk masih setengah lagi nih gitu. Waktu itu saya tuh sering ikut ini, gabung sama teman-teman komunitas di Depok. Salah satunya tuh ada komunitas di properti, dapat insight, oh ternyata kayaknya dapat duit dari properti asik juga nih gitu untuk nutupin utang-utang nih. Cobalah main jadi agensi, bantu jualin rumah segala macem. Berjalan juga, alhamdulillah. Berjalan, bisa jualin rumah, ternyata tergiur lagi main kontraktoran, ternyata bisa juga ngebangun beberapa rumah, bahkan sampai satu tempat ada 9 rumah tuh yang kita bangun. Jadi berjalan juga. Nah, ceritanya ditawarin tanah ternyata bermasalah. Itu di 2017. Dan akhirnya cash flow berantakan lagi. Ini buat jangan ditiru nih. Jadi ngurusin 3 bisnis sekaligus berarti. Saya ngurusin ini masih jalan, konveksi masih jalan, kuliner masih jalan juga, sama ngurusin propertian. Ini nggak fokus sama sekali.
dan akhirnya cash flow-nya berantakan karena lari sini lari sana, loncat sana, ngerasa duit kita yang pegang sendiri gitu buat puter, ternyata mentok, akhirnya berantakan semua. Di 2017 tuh jatuh yang kedua kali kayaknya. Jadi di 2010 2011 tuh jatuh yang pertama, di 2017 kemarin jatuh yang kedua. Akhirnya kita tutup permasalahan-permasalahan. Yang paling bermasalah itu adalah di kuliner. Kuliner banyak bermasalah karena cash flow harian. Kita tutup dulu semuanya, sama properti kita tutup. Kita melihat aset yang masih stabil dan juga bisnis yang masih stabil dan asetnya masih ada, yaitu di bidang jahit-menjahit ini, konveksi. Makanya dari 2017, 2018 kita mulai main lagi di konveksi dan fokus di sini aja, nggak kemana-mana lagi. Itu mulai ngerapihin. Jadi dari 2008 sampai 2017 itu klien kita, target market kita itu kantor, terus kampus, teman-teman yang butuh seragam, butuh media promosi, itu kita kejar jadi target market kita. Nah itu kita rubah. 2018 kita masih di bidang sama, jahit-menjahit, cuma target marketnya udah bukan kantor-kantor lagi, tapi target marketnya itu adalah brand owner, para brand owner fashion. Karena kita tahu teman-teman sendiri pun dari komunitas-komunitas bisnis banyak yang pada punya brand-brand, mulai dari baju muslim, baju laki-laki, baju anak-anak dan lain-lain. Itu mereka banyak yang pada punya brand. Dan mereka sering ngeluh. Awalnya mereka ngeluh, wah bikin produksi di sini bermasalah gini. Banyak yang pada cerita, banyak yang curhat. Karena rata-rata mereka nggak punya tempat produksi sendiri sih ya. Untuk produksinya itu yang mereka merasa kesulitan dapat vendor yang bisa mereka percaya gitu. Gitu sih. Dan akhirnya kita coba melihat peluang yang ada, ya udah kita buka dengan nama outfit.id ini. Outfit.id, dan akhirnya ya udah nih. Sampai sekarang kita nerima, kita belum punya produk sampai saat ini, tapi kita ngerjain beberapa produk teman-teman kita sendiri. Kalau di tempat lain, konveksi-konveksi lain itu hanya sekedar ya udah bantu produksi aja. Kalau di kita nggak cuma sekedar mau bantuin produksi gitu. Mereka butuh misalnya nih, yang paling gampang. Kadang-kadang klien itu butuh masukan, model, sampling. Sampai di sini pun di tempat lain sampel itu berbayar dan rata-rata ditanya dulu. Kalau mau bikin sampel, emang mau bikin berapa banyak gitu. Kalau di sini kita nggak kayak gitu. Datang kemari klien, sampel kita kasih gratis. Karena buat kita jembatan kita untuk mendapatkan pekerjaan adalah sampel. Jadi kita bikinin sampel secara gratis, kita bikin maksimal. Setelah itu kita bantu mereka mau konsultasi di divisi produksinya. Misalnya mereka butuh materialnya yang bagus apa, terus jenis jahitan yang mau dipakai kayak gimana, sampai gimana biar efisien, gimana biar minim reject, jahitan segala macem. Itu kita bantu arahin. Bahkan ada satu brand ya, itu yang sampai timnya mereka itu kenal semua sama karyawan kita di sini gitu. Karena seolah-olah tuh jadi kita udah mendidik tim yang bekerja sama saya, karyawan-karyawan kita itu kita didik bahwa kita memang menjadi partnernya para pemilik brand gitu. Jadi nggak sebatas cuma urusan produksi aja. Gitu. Bahkan ada salah satu brand yang memang saking deketnya sama kita, urusan nyari bahan pun diserahin ke kita. Nyari bahan, dia butuh benang nih benang yang begini-begini, ataupun dia butuh, kan dia punya beberapa tempat produksi lain itu nggak mau nyariin benang, itu yang nyariin kita, dan itu nggak ada hitung-hitungan bayar berapa enggak, ya kita bantuin aja, memang sampai sebegitunya gitu. Kalau bahasanya ya kita berusaha menjadi bagian dari brand owner di bidang produksinya. Sebetulnya sih itu keunggulan kita sih. Kita di sini sih sebetulnya ada beberapa klien. Mulai dari klien yang kecil sampai klien yang besar. Klien yang kecil itu rata-rata teman-teman yang baru mulai bisnis fashion. Itu yang mereka mau bisnis, pengen punya produk, tapi bingung tempat produksinya. Nah, kita di sini bantu menjadi jembatan mereka untuk dapat produksi yang bagus. Itu kita terima
mulai dari 100 piece kita terima. Sampai klien-klien besar itu yang orderannya udah ribuan, itu sampai kita bikinin tempat produksi khusus buat mereka. Jadi kalau yang klien-klien besar itu udah mereka punya tempat produksi khusus yang memang tiap hari pengerjaan hanya produk dia aja, nggak dicampur sama yang lain. Tapi kalau yang kayak di sini nih, ini yang dilihat di belakang saya ini tempat produksi yang reguler lah untuk semua orderan reguler. Jadi klien-klien reguler semuanya dikerjain di sini. Dan di sini udah pengerjaannya udah bukan seperti konveksi biasa. Kita udah pakai pola garment. Pola garment tuh artinya pengerjaan itu kalau di konveksi biasa kan biasanya mereka satu penjahit menyelesaikan satu baju. Tapi kalau di sini satu baju dikerjakan oleh beberapa orang penjahit. Misalnya yang pegang kerah itu satu orang, yang pegang tangan satu orang. Jadi bikin sistem lain. Karyawan sampai saat ini tercatat 43 orang. 43 orang. Kalau omset ayo berapa ayo? Ya kayak pandemi kemarin tuh di sebulan 300 sampai 400. Sebulan omsetnya 300 sampai 400 juta. Tapi kalau sebelum pandemi karyawan juga bisa 60, 65 malah. Ya bisa lebih di atas itu gitu. Cuma kita ngomong flashback setahun ke belakang aja ya di segitulah, dan memang ada pengurangan karyawan juga selama pandemi ini. Sebelum Allah kasih, kita udah menyiapkan diri kita, mental kita akan dikasih pekerjaan besar gitu. Dulu sebelum saya akhirnya punya sistem lain kayak gini, saya juga melewati fase-fase yang kita memulai bisnis konveksi dari kecil, dari yang bahasanya borongan, ketemu dibohongin karyawan, atau pernah juga kenyang banget deh bahasanya karyawan borongan tuh yang sorenya langsung pulang, tuh pernah juga kayak gitu. Terus ya cuma kita berpikir bahwa kalau masih pakai konveksi, sistem konveksi biasa, nggak ada pengusaha konveksi yang bener-bener gede banget gitu. Yang banyak gede itu adalah pengusaha-pengusaha garment segala macam yang bisa besar. Akhirnya kita memantaskan diri, ya sudah, bismillah. Orderan belum terlalu banyak waktu itu, cuma kita memantaskan diri untuk ya udah bikin sistem kayak begini, sistem pola garment, karena buat kita mudah-mudahan dengan kita bikin sistem seperti ini, ya Allah juga ngelihat kita pantas, dikasih juga sama Allah nih kerjaan-kerjaan yang bisa skala besar. Dan ternyata terbukti sampai kita dari satu brand aja dari dari Lebaran kemarin tuh hampir 20.000 pieces. Kita pengen juga membantu teman-teman yang pengen punya usaha fashion, dari yang baru coba-coba bisa settle dan akhirnya bisa menjadi besar. Kita sudah ya mungkin sudah di atas 3 brand yang kita sama-sama dampingi. Dampingi itu dalam artian gini, mereka datang kemari nggak tahu belanja, nggak tahu material, nggak tahu bahan sama sekali, nggak tahu model, nggak tahu baju bagus gimana, jahitan bagus gimana, nggak tahu sama sekali. Kita dampingi, awalnya order cuma 50 piece, 100 pieces ya. Kita bantu dan sekarang akhirnya udah rutin per bulan itu bisa sampai di 1.500 sampai 2.000 pieces. Dan itu banyak, ada 3 brand lah di sini yang udah kita dampingi, dan kita mengajak teman-teman kalau memang mau punya usaha fashion gak usah takut. Bisa datang ke kita karena kita bisa ngedampinginya mulai dari bahasanya, dan memang jujur aja ya kami senang juga bisa membantu teman-teman yang awalnya cuma iseng-iseng aja mengelola bisnis fashion dan akhirnya bisa menjadi besar. Dan yang paling utama sih kita memposisikan diri kita hanya sebagai menjadi bagian produksi dari brand itu. Jadi batasan-batasan kita sudah jelas, kita hanya bantu produksi, cuma kita tetap kasih insight, ini bagusnya begini, pemasarannya begini, sistem manajerial begini. Itu sih paling yang bisa kita bantu kalau seandainya order ke kita. Apapun, dunia wirausaha, dunia kerja, ataupun lain-lainnya, saya selalu bilang kan kondisi selalu ada. Selalu ada kondisi tidak ideal. Kondisi tidak ideal. Dan ketika kondisi tidak ideal itu sudah datang, ya resep saya cuma 2 itu. Tegakkan kepala, tundukkan hati. Artinya tetap bergerak, jangan berhenti, kerjakan apapun dan hadapi semuanya. Tapi harus bareng juga, banyak istighfar, banyak doa, banyak minta ampun, biar semuanya Allah lancarin.